Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sekar Ayu Duyanti, NIM 18042019 dalam mata kuliah pengembangan organisasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang intervensi berfokus pada sumber daya manusia. Yang pertama itu intervensi berfokus pada sumber daya manusia. Mempunyai jenis-jenis intervensi berfokus pada sumber daya manusia. Yang pertama yaitu pelatihan kepekaan, yang kedua umpan balik melalui survei, yang ketiga yaitu konsultasi proses, yang keempat yaitu pembinaan tim kerja, yang kelima yaitu pengembangan antara kelompok. Yang pertama yaitu pelatihan kepekaan. Dalam metode ini yang dimaksud kepekaan adalah kepekaan terhadap diri sendiri dan terhadap hubungan diri sendiri dengan orang lain dan mendorong anggota untuk meningkatkan empati kepada orang lain, meningkatkan listening skill atau keahlian dalam mendengar pendapat orang lain, meningkatkan keterbukaan dan toleransi kepada orang lain. Metode ini berlandaskan pada anggapan bahwa kesulitan untuk berprestasi disebabkan oleh adanya persoalan emosional dari kelompok orang-orang yang harus mencapai tujuan. Selanjutnya yang kedua yaitu survei umpan balik. Suatu teknik pengembangan organisasi di mana kuesioner dan interview digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang masalah yang terkait dengan organisasi. Informasi ini dibagikan kepada pekerja, kemudian digunakan sebagai dasar untuk melakukan perubahan organisasi. Dan metode ini dilakukan untuk menilai sikap para anggota organisasi. Selanjutnya yaitu yang ketiga, konsultasi proses. Intervensi ini berfokus pada interpersonal dan dinamika sosial yang terjadi dalam pelajaran dalam kelompok kerja. Seorang konsultan membantu klien atau manajer unit untuk memahami proses peristiwa atau aliran kerja, hubungan kerja, dan saluran komunikasi yang dihadapi untuk mengidentifikasi proses-proses yang perlu diperbaiki. Yang selanjutnya itu yang keempat itu pembinaan tim kerja. Adalah pendekatan yang bertujuan memperdalam efektivitas serta kepuasan tiap individu dalam kelompok kerjanya atau tim teknik. Team building sangat membantu meningkatkan kerjasama dalam tim yang menangani proyek dan organisasinya. Yang selanjutnya, yang kelima yaitu pengembangan antar kelompok. Salah satu area yang mendapatkan penekanan yang penting dalam pengembangan organisasi adalah pencegahan terjadinya konflik yang disfungsional atau konflik yang produktif yang terjadi di antara kelompok. Pengembangan antar kelompok atau intergroup development bertujuan untuk merubah perilaku, stereotip, dan persepsi tentang kelompok lain. Yang kedua yaitu contoh misalnya, unit bisnis menganggap unit finansial sebagai sekumpulan orang-orang yang kaku, tidak memahami dinamika bisnis. Tujuan utama adalah untuk meningkatkan hubungan antar satu kelompok dengan kelompok lainnya. Ya, itu saja yang dapat saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.